Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama untuk mata kuliah Python. Ya, namun sebelum kita mempelajari atau memulai ngoding dengan bahasa tersebut, kita pahami dulu tujuan dari mempelajari Python dasar ini. Ya, jadi ada beberapa yang memang diciptakan khusus pada suatu bidang, yaitu ada bahasa C untuk microcontroller, kemudian ada Java. Lebih tepat digunakan pada mobile programming ya, karena Java itu adalah pionir dari object oriented. Kemudian ada PHP yang berjalan baik pada platform website, dan Python itu digunakan pada bidang data science. Kemudian apa itu data science? Ya, jadi data science itu adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dan ilmu komputer dengan tujuan menganalisa data. Ya. Oke, data-data yang kita kumpulkan itu bisa dari mana saja, dengan bermacam-macam format, ada XML, ada JSON, dan lain-lain ya. Ada juga CSV. Kemudian dari data mentah ini bisa kita visualisasikan dengan menggunakan library-library yang mendukung atau dibuat untuk Python agar mudah dibaca oleh manusia ya. Kemudian lebih dalam lagi, bahasa Python ini digunakan pada bidang machine learning ya, yaitu adalah sub dari AI atau kecerdasan buatan, di mana komputer dapat mempelajari segala sesuatu dengan data. Jadi semakin banyak data, si komputer dapat melakukan analisa dan kemudian bisa melakukan prediksi. Bahkan dengan masuk ke topik deep learning, dia bisa mengetahui bahwa ini adalah misalnya adalah mobil, apakah ini adalah motor. Kemudian jika ada yang melewati trotoar akan dicatat sebagai pelanggaran. Ya. Tidak hanya kendaraan atau mobil atau motor, jika kita memasukkan data-data personal atau data-data pribadi orang, si komputer dapat mengenali nama bahkan umur dari orang tersebut ya. Ada banyak contoh yang bisa kita gunakan dengan bahasa Python pada bidang machine learning dan data science. Ya. Ya, ini adalah metode, salah satu metode ada regresi linear yang akan kita pelajari nanti di pemrograman 6. Oke. Silahkan buka Visual Studio Code, kita akan mulai mengoding. Untuk materi kali ini kita hanya memahami aturan-aturan dasar dari bahasa Python. Ya. Ya. Silahkan Anda buat terlebih dahulu folder yang akan kita jadikan sebagai folder project. Ya. Silahkan buat aja di local disk C, kemudian create atau buat folder baru. Saya buat folder dengan nama Python 2019 ya, karena ini untuk angkatan 2019. Oke. Setelah dibuat foldernya, ya, masuk ke Visual Studio Code, kemudian File, Open Folder, pilih local disk C, kemudian pilih Python 2019, kemudian select folder. Oke. Oke, di sini sudah tampil nama foldernya. Silahkan membuat file baru, file Python, dengan cara mengklik kanan, kemudian new file. Kita akan belajar satu aturan dasar Python, yaitu indentasi ya. Indentasi itu adalah paragraf. Ya. Setelah membuat nama file, jangan lupa .py. Jadi untuk lebih mengerti apa itu paragraf atau indentasi, kita ketik dulu kodenya. Buat aja print. Ini baris pertama. Oke, baris kedua. Oke. Untuk running silahkan pilih menu debug, kemudian play.
Jika muncul seperti ini, pilih aja Python file. Oke, mohon maaf nih, saya stop dulu ya. Ini ada yang kita namakan interpreter ya. Jadi saya memang memakai dua interpreter. Interpreter itu apa? Interpreter itu penerjemah. Jadi bahasa Python itu adalah bahasa yang diterjemahkan sama dengan bahasa PHP. Jadi kode yang kita ketik itu langsung diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Tidak seperti bahasa pemrograman seperti Java atau C++, itu adalah bahasa compiling. Jadi bahasa yang diketik itu diubah dulu ke dalam bahasa mesin, kemudian diubah menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Ya. Saya pilih yang Python biasa. Ya. Silahkan tekan F5 atau debug. Oke, muncul baris pertama dan kedua. Jadi apa itu paragraf? Jadi baris kedua atau selanjutnya itu tidak boleh tidak sejajar dengan baris kode yang pertama. Jadi apabila kita ada spasi begini, maka akan terjadi error. Dan karena di Python itu tidak ada titik koma, jadi ketika enter itu tanda berakhirnya dari statement atau kode yang pertama. Kemudian tutup saja, kita buat lagi file baru dengan nama kutip.py. Buat nama variabel baru dengan nama kutip 1. Kemudian variabel dengan nama kutip 2. Kemudian kutip 3. Kemudian kita print. Silahkan di copy. Oke, running. Oke, kemudian apa bedanya antara kutip 1, 2, dan 3 ya? Jadi apabila Anda ingin menambahkan kutip di dalam string, misalnya Anda ingin membuat atau menambahkan simbol kutip 1, Anda memakai kutip yang kedua ya. Jadi biar lebih jelas, saya buat aja di sini Jumat. Di dalam kata Jumat itu kan ada simbol kutip 1 ya. Jadi kita gunakan atau di antara kutip 2. Jadi kata Jumat itu tetap akan terbaca sempurna semua karakternya termasuk dengan simbol yang kutip 1. Oke, running. Nah, ini kutip satunya tetap akan terprint ya. Karena jika kita menggunakan kutip 1 juga, ya, maka yang terjadi adalah error. Oke. Oke. Kemudian apabila kita menggunakan kutip 2 di dalam sebuah statement, maka kita harus menggunakan kutip yang ketiga atau di antara kutip yang ketiga. Jadi misalnya biasa kalau kita ketik di pesan WhatsApp itu jalan-jalan ditandai dengan kutip 2 ya. Jalan. Misalnya ke pasar. Oke, running, debug. Nah, ini semua karakternya termasuk simbol kutip 2 itu juga akan terprint. Oke. Kemudian kita masuk ke aturan Python lain. Kita buat dengan nama komentar.py. Oke. Print ini adalah komentar 1.
Oke, jika ingin menambahkan komentar, kita gunakan tanda pagar. Silahkan debugging. Oke, jadi yang di print adalah komentar 2 dan 3. Apabila kita ingin memberi komentar pada banyak statement, kita gunakan kutip 3 di awal dan di akhir statement. 1, 2, 3. Kemudian di akhirnya, kita juga tambahkan kutip 3. Silahkan debug, maka yang di print adalah komentar 1 aja. Oke. Kita masuk ke operator, ya. Operator arithmetica.py. Kita buat nama variabel dengan nama A, kita isi dengan nilai 10. Kemudian B3. Antara string dengan variabel kita pisah dengan tanda koma. Oke. Jadi bintang 2 ini adalah pangkat. Oke. Jadi ada perbedaan antara slash 1 kali dengan slash 2 kali. Jadi apabila ada slash atau tanda bagi 1 kali, itu adalah pembagian, membagi 2 buah bilangan atau operan, kemudian memunculkan semua hasilnya termasuk bilangan setelah koma. Kemudian apabila ada tanda bagi 2 kali, itu adalah pembagian bulat dengan menghilangkan hasil bagi tanpa koma. Oke, kita lanjut ke operator perbandingan. Jadi saya jelaskan mungkin yang terlihat tidak familiar, yaitu ada sama dengan 2 kali akan menghasilkan true apabila bilangan pertama dan kedua itu sama. Apabila tidak sama, jadi di sini nilai A 10 kemudian B 3, ya, jika tidak sama akan menghasilkan false, ya. Kemudian ada juga tanda seru dengan sama dengan, itu artinya jika tidak sama dengan. Oke. Jadi ini hasilnya adalah true. Jadi memang sebenarnya 10 dan 3 itu tidak sama, ya. Maka dia true. Ini apabila kita ganti misalnya B-nya juga 10, ya. Oke, ini jadinya false, ya. Oke, kita buat operator logika. Variabel A true, B false, kemudian C kita buat aja true. Oke. A and C, jadi true and true maka akan menghasilkan true. Oke. Jadi N itu apabila keduanya true maka hasilnya true. Oke.
Apabila A and B, maka dia, jika salah satu false, maka dia akan menghasilkan false. Kemudian ada juga OR ya. Jadi OR ini adalah jika salah satu bernilai true maka akan menghasilkan true. Oke, true or false. Salah satu bernilai true maka akan menghasilkan true. Oke, saya kira cukup untuk di pertemuan pertama. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.